Di balik setiap pemeriksaan laboratorium yang akurat, terdapat sebuah proses yang sistematis dan sangat krusial. Proses ini memastikan bahwa keputusan medis yang penting dibuat berdasarkan data yang valid. Tahap ini adalah pra-analitik. Ini adalah fondasi dari seluruh rangkaian kerja di laboratorium medik. Tahapan pra-analitik adalah langkah persiapan paling penting di laboratorium yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan inti dimulai. Tahap ini fokus pada segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien dan sampel mereka. Sebelum memasuki proses pra-analitik, ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan laboratorium berjalan dengan aman, tertib, dan menghasilkan data yang akurat. Tahapan ini dilakukan sebelum sampel diterima dan diproses. Langkah pertama, dimulai dari pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Pastikan ruang laboratorium bersih, rapi, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan suhu ruangan sesuai standar operasional. Kebersihan dan keteraturan ruangan sangat penting untuk mencegah kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat pelindung diri atau APD. Petugas laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah sesuai dengan standar keselamatan kerja. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari resiko paparan bahan infeksius atau kimia berbahaya. Kemudian, lakukan sterilisasi dan disinfeksi area kerja, meja kerja, permukaan alat, serta ruang pengambilan sampel harus dibersihkan menggunakan disinfektan yang sesuai agar bebas dari mikroorganisme kontaminan. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan peralatan dan fasilitas laboratorium. Semua alat harus dalam kondisi baik, siap pakai dan sudah melalui proses kalibrasi serta pemeliharaan berkala. Selain itu, dipastikan juga peralatan pendukung seperti kulkas, sistem air, listrik, dan komputer berfungsi dengan optimal. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat habis pakai. Bagian ini bertujuan untuk memastikan semua peralatan sekali pakai yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan sudah tersedia, bersih, dalam keadaan baik, dan siap digunakan. Jika ada alat yang habis atau dirasa kurang, maka harus segera dilakukan pengisian ulang atau restock dari tempat penyimpanan. Tahap berikutnya adalah pengecekan dan penyiapan bahan serta reagen. Pastikan semua reagen masih dalam masa berlaku, memiliki label yang jelas, dan disimpan sesuai ketentuan. Bahan yang akan digunakan juga harus disiapkan sejak awal agar proses pra-analitik nantinya berjalan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya yaitu menyiapkan petugas pra-analitik, meliputi petugas administrasi, petugas pengambilan sampel, dan petugas distribusi sampel. Selamat pagi Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan arahan dokter. Selamat pagi, silahkan duduk Ibu. Boleh saya lihat formulir yang Ibu bawa? Baik, saya akan melakukan pencocokan data. Bisa disebutkan nama lengkap Ibu? Nikade Mira Rizkyana, Bisa disebutkan tanggal lahirnya? 26 Februari 2009, Bisa disebutkan alamat lengkap Ibu? Kediri Labana. Formulirnya mencantumkan pemeriksaan urin lengkap, HDL, LDL, dan glukosa puasa. Apakah benar? Iya benar. Baik, terima kasih. Di formulir ini juga tertera bahwa Ibu dirujuk oleh Dr. Ira Kusuma. Benar. Baik, untuk identitas dan permintaan pemeriksaan sudah sesuai.
Ibu Mira, untuk pemeriksaan perlu dilakukan puasa 10-12 jam dan boleh minum air putih saja. Apakah Ibu sudah melakukan puasa? Kebetulan tadi pagi saya minum teh manis sedikit. Maaf Bu, sayangnya itu sudah membatalkan puasa. Kalau tes dilakukan sekarang, hasilnya tidak akan akurat. Karena itu, tes perlu ditunda dan ini melakukan puasa dari sekarang. Dan datang lagi besok ke sini jam 8. Jadi saya datang lagi ke sini besok. Betul Ibu, demi hasil yang akurat. Apakah Ibu rutin minum obat atau suplemen? Ya, saya rutin minum obat darah tinggi setiap pagi. Baik, obat itu boleh tetap diminum besok pagi dengan air putih. Sebelum tes, hindari juga aktivitas berat dan datang ke sini dalam kondisi tenang. Untuk hari ini, Ibu bisa periksa urin rutin saja atau mau dijadwalkan ulang besok semua. Saya jadi akan ulang semuanya besok saja. Baik, kami akan catat. Ibu bisa kembali besok dengan bawa formulir. Baik, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ibu, paus banget tapi lagi puasa. Kamu lagi puasa. Persiapan pasien berupa puasa yang dianjurkan sebelum pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jika diabaikan dan tidak melakukan puasa, bisa saja hasil dari pemeriksaan kurang akurat dan dapat terjadi kesalahan dalam diagnosa. Selamat pagi Ibu, saya melakukan pemeriksaan yang kemarin ditunda karena saya belum puasa. Baik Ibu, silakan duduk. Bisa saya lihat formulernya? Baik, atas nama Kadek Mira Ristiana, datanya sudah tercatat di sini. Ibu bisa langsung menuju ke ruangan pengambilan sampel. Baik. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Boleh saya lihat formulir? Apakah benar atas nama Kadek Mira Ristiana? Iya, benar. Di sini Ibu akan melakukan pemeriksaan glukosa puasa, HDL, LDL, dan urin lengkap. Apakah Ibu sudah berpuasa sebelumnya? Saya sudah puasa dari kemarin malam. Untuk itu, Ibu perlu melakukan pengambilan sampel darah vena melalui lengan. Ini sakit nggak ya? Prosesnya mungkin akan menimbulkan rasa sakit hanya sedikit, seperti digigit semut. Saya akan melakukan pengambilan dengan perlahan. Silakan dilanjutkan. Boleh saya lihat lengannya? Ya, boleh.
Baik Ibu, untuk pengambilan darah sudah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu perlu melakukan pengumpulan urin. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah melakukan pengumpulan urin? Belum pernah. Baik, akan saya jelaskan. Untuk penampungan urin bisa menggunakan wadah steril. Urin yang digunakan adalah urin versi tengah. Untuk cara pengumpulannya, aliran urin yang pertama bisa dibuang, kemudian aliran urin selanjutnya ditampung ke dalam wadah. Namun jangan sampai habis. Sisa aliran urin bisa dibuang ke toilet. Kemudian wadah bisa ditutup dengan rapat dan sampel urin dibawa kembali ke laboratorium. Kemudian bisa diletakkan di wadah penerimaan sampel yang disediakan. Baik, saya lihat. Terima kasih. Bisa diletakkan di sini. Baik Ibu, terima kasih. Untuk sekarang Ibu bisa kembali. Pemeriksaan akan kami proses dan untuk hasil akan dikirimkan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam melakukan proses komunikasi terhadap pasien, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, petugas menunjukkan sikap atau attitude yang baik. Yang kedua, petugas memberikan perhatian atau attention yang fokus dan tidak terbagi. Yang ketiga, petugas memberikan tindakan atau pelayanan yang optimal. Yang keempat, petugas menjalin komunikasi yang efektif dengan pasien. Berikut ini adalah teknik berkomunikasi dengan pasien yang baik. Pertama, menjadi pendengar yang baik. Petugas harus mampu mendengarkan informasi dan keluhan pasien dengan sabar tanpa memotong pembicaraan. Hindari menggunakan kata-kata kasar dan tunjukkan sikap sopan serta empati agar pasien merasa dihargai. Kedua, menjawab dengan sabar dan penuh pengertian. Setiap jawaban yang disampaikan harus membuat pasien merasa tenang dan nyaman. Jangan berbicara dengan nada tinggi, memerintah, atau memaksakan kehendak. Gunakan bahasa yang lembut dan mudah diterima. Ketiga, memberikan penjelasan yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Gunakan kata-kata sederhana agar pasien mudah memahami informasi yang diberikan. Hindari istilah medis yang rumit jika pasien tidak memahaminya. Tujuannya agar pasien mengerti proses pemeriksaan yang akan dilakukan. Keempat, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Bahasa tubuh atau body language juga sangat berpengaruh dalam komunikasi. Senyum, tatapan mata, dan ekspresi wajah yang ramah dapat menciptakan suasana nyaman. Sikap tubuh yang sopan menunjukkan rasa hormat kepada pasien dan membantu membangun kepercayaan.